Hai, selamat datang di Prigi Techno Channel. Baik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan membahas sebuah produk di mana produk ini masuk kategori audio. Bagaimana info selengkapnya? Tonton terus video gue yang ini sampai habis. Bagi beberapa pengguna headphone tentunya pernah mengalami beberapa kerusakan, seperti kerusakan yang terjadi pada headphone yang gue miliki saat ini, di mana pada bagian ear cup itu mengalami retakan-retakan pada lapisan luarnya, kemudian perlahan-lahan terkelupas satu persatu dan akhirnya terkelupas 100% seperti yang teman-teman lihat pada saat ini. Dan juga kerusakan yang kedua kemungkinan adalah patahnya pada kulit pembungkus kabel headphone itu sendiri ya, karena tentunya sering kita bawa-bawa berpergian, kemudian kita gulung ataupun tanpa kita gulung sama sekali dan kita masukkan ke dalam tas dan memungkinkan kabel tersebut terhimpit atau terjepit dengan benda-benda lain yang ada di dalam tas yang kita bawa. Dan kemudian kerusakan yang ketiga tentunya rapuhnya bahan karet pada pembungkus audio jack karena sudah sering kita lakukan cabur colok untuk berpindah device. Hal itu tentunya dapat memungkinkan juga untuk membuat rusak pada audio jack headphone yang kita miliki ya. Seperti yang teman-teman lihat pada headphone gue saat ini. Headphone ini sendiri udah gue pakai selama kurang lebih 3 tahun, dimana pada waktu itu gue beli di salah satu marketplace dengan kisaran harga di 300.000, sehingga nilai yang dikeluarkan per tahunnya itu di kisaran 100.000 rupiah. Dan karena speaker kiri dan speaker kanan serta mikrofonnya sendiri itu masih bisa berfungsi dengan baik dan bisa gue gunakan, tentunya kemungkinan akan masih tetap gue gunakan di 1 tahun ke depan, sehingga nilai yang dikeluarkan itu sekitar 75.000 rupiah per tahun. Dan hal ini menurut gua nilai yang cukup kecil dan cukup murah ya. Jadi sebanding dengan kegunaan yang bisa gua pakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktivitas setiap harinya. Dari kejadian tersebut akhirnya gua memutuskan untuk mencari headphone dengan nilai yang lebih tinggi lagi, dimana harapannya gue bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi dan lebih tahan lama. Harapannya headphone tersebut bisa gue gunakan di 5 tahun sampai 6 tahun atau bahkan lebih. Dan akhirnya gue menemukan sebuah headphone, yaitu headphone wireless dari Soundcore, di mana headphone ini gue beli di salah satu marketplace dengan kisaran harga Rp650.000. Oke, dan sekarang gue akan buka dulu box ini dan kita lihat satu persatu fitur apa aja yang ada di headphone wireless ini. Dan di satu paket pembelian sendiri nantinya teman-teman akan mendapatkan satu buah kartu garansi dari Soundcore Anchor. Kemudian juga teman-teman nanti juga akan mendapatkan satu panduan penggunaan atau manual book tentang bagaimana cara penggunaan. Dan kemudian juga di sini kita mendapatkan satu buah kabel. Tujuannya di sini untuk melakukan charger dari baterai untuk headphone-nya sendiri ya. Jadi di sini ada dua, satu itu model Type-C di sini yang akan dicolokin nantinya ke headphone-nya, dan kemudian satu lagi ini USB yang akan kita colokkan ke adapter. Dan kemudian yang terakhir adalah dari headphone wireless-nya sendiri. Oke, dari desainnya sendiri ini gue melihat cukup portable karena memiliki fitur bisa dilipat seperti ini. Kemudian juga untuk bagian bodinya sendiri ini menggunakan desain sudut tumpul dan menurut gue cukup unik karena desainnya itu menggunakan desain yang mirip seperti desain-desain kapsul aja. Dan kemudian juga untuk headphone ini sendiri menggunakan ear cup model over ear, artinya ukuran ear cup-nya ini cukup besar sehingga kalau kita gunakan itu full semua daun telinga kita akan tertutup ya, atau masuk ke dalam ear cup dari headphone ini sendiri. Kemudian untuk lapisan luar dari body headphone ini sendiri itu menggunakan model Dove, sehingga menurut gua memungkinkan untuk nggak mudah menimbulkan goresan-goresan kecil. Sehingga meskipun udah kita pakai dalam waktu yang cukup lama, untuk tampilan dari body headphone ini sendiri itu masih bisa terlihat dengan baik. Dan juga di bagian kiri dan kanan, pada bagian dalam batang headphone-nya sendiri itu ada tulisan ya untuk menentukan speaker kiri dan speaker kanan agar kita saat menggunakan itu nggak kebalik. Dan kemudian juga seperti standar pada headphone pada umumnya memiliki settingan untuk bisa kita sesuaikan ukuran panjang pendek dari
headphone itu sendiri ya, disesuaikan dengan ukuran kepala penggunanya nantinya. Dan kemudian juga pada bagian atas itu terdapat bantalan yang menurut gua ini cukup empuk sekali, sehingga cukup nyaman untuk digunakan dalam waktu yang cukup lama. Dan kemudian juga pada bantalan ear cup-nya juga itu cukup empuk sekali dan juga cukup nyaman jika kita gunakan dalam waktu yang cukup lama. Oke, pada speaker sebelah kanan ini terdapat beberapa tombol ya, ada 4 buah tombol dan 2 buah port. Dan untuk tombol yang pertama itu di bagian atas itu adalah sebuah tombol untuk menaikkan kualitas dari bassnya ya, atau menaikkan suara bassnya. Tentunya ini cocok sekali buat teman-teman yang suka dengan suara bass yang cukup tinggi. Dan kemudian juga di bagian tengah itu ada 2 buah tombol ya, yang ada tanda plus minusnya. Untuk tanda plus itu kalau teman-teman tekan sekali itu untuk menaikkan volume. Dan kemudian tanda minus kalau teman-teman tekan sekali itu untuk mengurangi volumenya. Kemudian juga lanjut lagi di bagian bawahnya itu ada 1 buah tombol. Ini yang pertama itu dia berguna sebagai untuk on off dari headphone-nya sendiri. Jadi sewaktu dinyalakan maka Bluetooth dari headphone ini akan otomatis menyala langsung ya. Jadi untuk menyalakannya sendiri itu cukup ditekan selama 1 detik. Dan kemudian kalau ingin mematikan headphone-nya itu kita juga tekan tombol power-nya selama 1 detik. Dan kemudian di bagian bawahnya itu terdapat 1 buah lampu ya, lampu indikator. Jadi kalau sudah kita nyalakan, kita tekan selama 1 detik. Jadi lampu birunya itu akan kelap-kelip ya. Artinya Bluetooth-nya sudah nyala tapi belum terkoneksi ke salah satu device apapun yang kita punya. Dan jika Bluetooth-nya sudah terkoneksi, artinya lampu birunya akan menyala terus. Jadi dia nggak kedap-kedip. Dan kalau lampunya berwarna merah, artinya baterainya sudah di kisaran 25% ke bawah ya. Artinya itu saatnya teman-teman perlu untuk melakukan isi ulang daya baterainya sendiri. Dan kemudian ada 1 lubang kecil di bagian paling bawah, itu fungsinya sebagai lubang untuk mikrofon ya, built-in bawaan dari headphone ini sendiri ya. Dan terakhir juga tentunya headphone ini memiliki sebuah aplikasi ya. Jadi untuk aplikasinya sendiri ini sudah support di 2 model operating system, jadi bisa di Android dan bisa di iOS. Di sini gue udah coba install di Android dan statusnya lagi not connected karena headphone-nya sedang mati. Tadi gue tes kalau headphone-nya nyala tapi dia nggak connect ke device apapun untuk Bluetooth-nya sendiri, dia dalam beberapa detik akan mati otomatis ya. Jadi menurut gue ini cukup berguna. Jadi baterainya itu kalau kita nggak sadar, nggak kita pakai, kita lupa untuk matiin, jadi dia udah mati otomatis dan baterainya bisa hemat. Oke, di sini gue coba nyalain dulu Bluetooth-nya dan kemudian di sini udah terkoneksi ya. Nah, setelah terkoneksi, jadi di sini kita bisa ngelihat indikator dari sisa baterai yang ada pada headphone ini ya. Dan di sini juga statusnya connected ya, ada berwarna hijau. Kemudian di sini ada menu equalizer. Di sini ada 2 pilihan ya, default atau menggunakan custom. Kalau default itu ada cukup banyak pilihan ya. Di sini ada akustik, bass booster, bass reduce untuk podcast, kemudian klasik, musik elektronik, hip hop, jazz, dan lain sebagainya. Dan kalau custom di sini artinya kita bisa masuk menu ke menu equalizer-nya. Jadi kita bisa setting sendiri ya. Dan kemudian kalau sudah ini bisa di save ya. Kita kasih namanya apa, contohnya custom, kemudian done. Tapi untuk gue pribadi ya lebih pilih gue akan memilih default sih. Jadi udah langsung kita pilih aja sesuai dengan jenis musik yang kita dengar. Mau itu dia klasik, atau elektronik, atau akustik, dan lain sebagainya. Oke, dan kemudian juga untuk headphone ini sendiri, tadi barusan gue tes itu nggak bisa dikoneksi bareng-barengan lebih dari 1 device ya. Karena saat misalkan headphone-nya sedang terkoneksi ke device yang gue pegang saat ini, gue coba find Bluetooth name-nya, nama Bluetooth-nya di laptop gue, di MacBook, itu dia nggak muncul, nggak tampil. Tapi setelah gue disconnect, gue matiin, baru dia muncul di device lain dan bisa dikoneksiin. Dan juga wireless ini koneksinya Bluetooth,
Barusan juga udah gua testing untuk mendengarkan video, mendengarkan film, itu gue lihat nggak ada delay sama sekali ya untuk gerakan dari videonya sendiri dan hasil suara yang sampai ke headphone Bluetooth ini. Untuk dicoba dengan main game pun tanpa menggunakan kabel itu masih bisa. Meskipun di headphone ini juga ada satu tambahan ya fitur untuk colokan audio 3,5 mm. Dan itu aja review gue mengenai headphone wireless ini. Dan sekian video dari gue, sampai jumpa di video gue selanjutnya.